Halo dan selamat datang di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa bener-bener capek dengan rutinitas dunia modern yang rasanya nggak ada habisnya? Gaya hidup sekarang kan selalu nuntut kita buat lari lebih cepat, kerja lebih keras. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah cetak biru kuno yang jujur saja sangat mempesona. Kita akan bahas arsitektur holistik soal rahasia rezeki, umur panjang, dan kesehatan langsung dari teks-teks klasik. Yuk kita mulai. Pertanyaan mendasarnya begini, apa sih rahasia sebenarnya biar rezeki itu mengalir lancar dan umur panjang kita tuh penuh berkah? Banyak dari kita sekarang, entah itu profesional atau pelajar, ngerasa burnout banget ngejar yang namanya kesuksesan. Kita hustle tiap hari, banting tulang, tapi kok kadang rasanya ada yang kosong ya? Atau kayak ada yang bocor gitu. Nah, teks klasik yang bakal kita bedah hari ini nawarin sudut pandang yang beda banget dan menurut saya sih ini bakal sangat menyegarkan pikiran kita. Oke, coba kita selami lebih dalam. Konsep utamanya ternyata bukannya tentang daily grind atau kerja fisik habis-habisan. Ini justru semacam pergeseran paradigma. Kekayaan, sejati, dan kelancaran rezeki menurut literatur klasik itu sebenarnya cuma produk sampingan alami dari rutinitas yang terstruktur dan jiwa yang tenang. Jadi fokus utamanya apa? Fokusnya adalah gimana kita bisa melepaskan diri dari segala bentuk kecemasan duniawi yang sering banget bikin pikiran kita ruwet. Nah, ini membawa kita ke sebuah istilah klasik yang jadi fondasi utama dari semua bahasan kita hari ini. Namanya tafarruq. Singkatnya, tafarruq itu kondisi di mana kita punya fokus total dalam menuntut ilmu atau beribadah karena pikiran kita udah benar-benar bebas dari gangguan dan kecemasan duniawi. Yang menarik nih, harta yang cukup dan kesehatan yang prima itu posisinya malah sebagai pelayan. Betul, mereka itu fungsinya murni cuma buat memfasilitasi tafarruq ini. Dan ini dia cetak biru arsitektur yang bakal kita susun bareng-bareng hari ini. Kita mulai dari fondasi keberkahan, terus kita lihat kausalitas dan penghalang rezeki, lanjut ke gimana rezeki itu menuntut mindfulness, membangun ekosistem keberkahan, membedah siklus 24 jam, dan terakhir kita tutup dengan rezeki sebagai refleksi adab. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, fondasi keberkahan. Gambar ini benar-benar brilian buat mengilustrasikan konsep yang baru aja kita bahas. Coba perhatikan struktur bangunan ini. Tafarruq, kondisi pikiran yang fokus dan bebas cemas tadi, ada di posisi paling atas, ibarat mahkotanya. Terus, apa pilar penyangganya? Pilarnya itu kesehatan tubuh, umur yang panjang, dan kelancaran rezeki. Jadi, teks klasik itu sama sekali nggak nyuruh kita membuang urusan dunia loh, tapi lebih ke memposisikannya dengan pas. Kesehatan dan rezeki itu bukan atap buat kita berteduh, tapi pilar penyangga kebebasan pikiran kita supaya bisa fokus ke hal-hal yang jauh lebih tinggi. Setelah fondasinya kokoh, kita lanjut ke bagian kedua nih, kausalitas dan penghalang rezeki. Nah, coba perhatikan gimana sumber klasik merumuskan mekanika keberkahan itu layaknya sebuah timbangan. Di panah hijau yang ke atas, kita punya magnet rezeki, kayak amal kebaikan, adab, dan ibadah. Tapi, yang sering banget kita lupa adalah panah merah yang ke bawah, penghalang rezeki. Keberkahan itu ibarat koin dengan dua sisi. Gak cuma soal seberapa banyak amal baik yang Anda lakukan, tapi juga seberapa konsisten Anda menghindari kebiasaan buruk alias kebocoran yang justru bisa mengusir rezeki itu sendiri. Penulis dari literatur ini mengutip sebuah pernyataan yang menurut saya deep banget. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebajikan. Ini nunjukin kalau kita sebagai manusia sebenarnya punya kendali yang luar biasa besar. Takdir di sini nggak dilihat sebagai sesuatu yang pasif aja. Justru, perbuatan baik dan doa kita itu secara harfiah punya kekuatan buat campur tangan dan membentuk kualitas hidup serta umur kita. Keren banget kan? Terus, apa aja sih kebiasaan buruk yang harus kita hindari? Sumber kita membaginya jadi apa yang bisa kita sebut sebagai anatomi kefakiran. Anatomi ini dipetakan dengan sangat hati-hati ke dalam 4 kuadran. Jujur, ini bakal mengubah cara pandang Anda. Karena ternyata, hal-hal remeh yang kita lakukan tiap hari itu bisa secara aktif menahan laju kesuksesan kita. Yuk kita bedah 4 kuadran ini. Kuadran pertama itu sisi spiritual. Teks ini secara terang-terangan menyebut berdusta sebagai dosa terbesar penghalang rezeki. Geser ke kuadran kedua, ranah fisik.
Contohnya, kebiasaan tidur di waktu pagi sehabis subuh. Lanjut kuadran ketiga, nah ini menarik banget karena urusannya domestik. Membiarkan tumpukan cucian kotor atau rumah berantakan, itu diyakini bisa mengundang kefakiran. Dan terakhir, kuadran sosial, seperti etika jalan mendahului orang yang lebih tua. Pesan intinya benar-benar jelas. Rumah yang kacau balau atau etika sosial yang jelek, itu ibarat kebocoran nyata pada kesejahteraan spiritual dan finansial Anda. Hal ini membawa kita ke bagian ketiga. Dan jujur, ini mungkin bagian favorit saya karena nyambung banget sama kehidupan modern kita. Rezeki menuntut mindfulness. Coba lihat perbandingan yang saat ini. Pernah kepikiran nggak? Kenapa teks kuno mengaitkan hal sepele kayak membiarkan remah makanan jatuh berceceran dengan kefakiran? Kalau kita baca yang tersirat, ini tuh bukan soal tahayul teman-teman. Ini murni soal mindfulness atau kesadaran penuh kita di momen itu. Ini tentang jiwa yang ceroboh. Kalau kita terus-terusan bertindak buru-buru, sampai gagal menghargai rezeki sekecil remah roti di depan mata, itu menandakan jiwa yang udah kehilangan sensitivitasnya. Logikanya, gimana alam semesta mau menitipkan keberkahan yang besar kalau sama hal kecil aja kita meremehkan, ya kan? Nah, mindfulness ini juga mencakup gimana kita mengatur ucapan. Ada filosofi yang bilang, berbicara itu perhiasan dan diam itu keselamatan. Sumber materi kita hari ini juga bahas soal kurva kesunyian. Intinya, semakin matang akal dan intelektualitas seseorang, bakal semakin sedikit dia membicarakan hal yang nggak perlu. Kenapa? Karena pada akhirnya, terlalu banyak ngomong atau gosip, itu sebenarnya cuma nunjukin kalau kondisi internal pikiran kita lagi berantakan. Oke, setelah kita mendiagnosis segala kebocoran tadi, mari kita beralih melihat solusi positifnya di bagian keempat, ekosistem keberkahan. Mari kita renungkan metafora ekologi pohon yang satu ini. Sumber kita mengibaratkan keberkahan dan umur panjang itu kayak sebuah ekosistem utuh. Sistem akarnya adalah aspek sosial internal kita. Kayak gimana kita menjalin silaturahim, berbuat baik ke semua orang, dan menghormati sesama. Nah, akar yang kuat inilah yang nantinya bakal menopang rimbunnya daun di atas. Daun-daun ini mewakili harmoni eksternal kita sama lingkungan alam sekeliling. Jadi, dua-duanya ini benar-benar harus tumbuh berdampingan. Buat menumbuhkan pohon ekosistem tadi, teks klasik ini ngasih resep spesifik yang bisa langsung kita praktekkan hari ini juga. Mulai dari sholat duha di pagi hari sebagai magnet utama rezeki siang hari, terus rutinitas membaca surah Al-Waqiah di malam hari. Ada juga soal menjaga adab pas di masjid, seperti nggak buru-buru keluar setelah sholat, dan tentunya merawat ibadah-ibadah sunnah. Ini contoh sempurna sih, gimana kita bisa menerjemahkan konsep spiritual yang abstrak banget menjadi rutinitas harian yang bener-bener konkret. Ngomong-ngomong soal rutinitas, mari kita intip puncaknya di bagian kelima, siklus 24 jam. Yang bikin saya takjub di sini adalah, ratusan tahun yang lalu, para cendekiawan klasik ini pada dasarnya udah menemukan algoritma produktivitas paling mutakhir. Mereka memetakan ritme sirkadian tubuh manusia dan menggabungkannya secara sempurna dengan aktivitas spiritual. Tujuannya satu, memastikan nggak ada 1 jam pun dari siklus hidup kita yang terbuang percuma. Mari saya pandu melewati jadwal kronologis ini, biar Anda punya rancangan konkret buat besok. Pas malam tiba, fokus kita tarik ke dalam lewat doa dan tidur yang berkualitas. Plus, pantangan buat ngomongin urusan dunia lagi setelahnya. Terus, pas fajar menyingsing di jam 4-6 pagi, kita dipantang buat tidur lagi, karena ini waktu emas buat beristighfar. Masuk ke pagi, kita diinstruksikan buat bukur, alias nyari rezeki seawal mungkin. Tentunya dibarengi salat duha. Dan sepanjang siang sampai sore, target utamanya adalah pemeliharaan spiritual, kayak menjaga wudhu dan mengerem lisan kita. Supaya ritme ini terus terjaga sepanjang siklus, sumber kita juga ngasih formula lisan yang spesifik. Di antaranya itu mengulang zikir memuji Tuhan 100 kali pas pagi dan petang. Memperbanyak istighfar 70 kali tiap habis subuh. Dan membaca doa spesial di hari Jumat yang fokusnya minta kecukupan rezeki yang halal. Kalimat-kalimat ini tuh ibarat pelumas loh yang bikin mesin aktivitas harian Anda tetap jalan mulus tanpa hambatan. Akhirnya kita sampai di elemen pemersatu terakhir dari bedah materi kita hari ini, rezeki sebagai refleksi adab. Sebagai penutup, saya ngerasa poin akhirnya ini benar-benar bikin kita humble, tapi juga ngasih pencerahan. Kesuksesan finansial, produktivitas tinggi, bahkan umur yang panjang, dari kacamata ulama klasik itu bukanlah sekedar hack atau retasan biologi. Semua itu nggak cuma muncul karena kita pintar bisnis. Enggak, semua itu adalah produk turunan. Produk dari kesadaran penuh kita terhadap lingkungan, kebersihan fisik kita, dan tentunya adab etika yang kita tunjukkan ke Sang Pencipta dan ke sesama manusia tiap harinya.
Jadi melihat semua cetak biru yang keren banget ini, saya mau ngasih tantangan nih buat Anda. Dari semua yang udah kita obrolin, coba pilih satu aja adab keseharian, misalnya komitmen buat nggak ceroboh lagi membiarkan remah makanan berantakan, dan satu amalan lisan, kayak mulai merutinkan bacaan istighfar. Mana nih yang bakal Anda pilih buat diterapkan mulai hari ini juga? Mulai aja dari yang kecil, dan saksikan sendiri gimana arsitektur keberkahan perlahan terbangun dalam hidup Anda. Terima kasih ya udah ngikutin eksplorasi materi ini dengan sangat fokus. Tetap semangat dan teruslah belajar.